Pengacara Ferdy Sambo marah karena Brigadir J bocorkan kasus perzinaan ke istri. Kan yang bersangkutan diduga sebagai korban. Nah, kita kan harus berpersepsi bahwa yang bersangkutan korban dulu. Nah, untuk melakukan asesmen terhadap korban, LPSK itu tidak kaku, harus di kantor juga sebetulnya. Dan ini bukan terjadi terhadap kasus ini aja, semua kasus. Harus terorisme, kekerasan seksual, perdagangan orang seperti itu, kita tentukan tempat yang paling nyaman untuk dia bisa memberikan keterangan. Nah, karena kita harus mempertimbangkan itu, sensitif kita. Nah, tetapi kalau dalam hal ini, karena sudah berapa kali kita ketemu, kemudian kita undang juga ke sini, belum bisa, ya udah kita coba untuk bisakah dilakukan di tempat yang membuat dia nyaman. Ketika LPSK ini mendatangi ke istri Ferdy Sambo untuk dilakukan asesmen, ternyata ini tidak kooperatif. Karena laporan awal ini ada pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J. Dan sampai hari ini belum terpecahkan kasus ini. Sementara kasus di awal yang katanya tembak-menembak yang membunuh adalah Baradae itu sudah terpecahkan. Kalau dari pertama semua kebohongan ini adalah rekayasa dan senario, artinya semua yang mengikutinya itu gugur dengan sendirinya. Saya nggak tahu, ada istilah dalam hukum, kalau kamu berbohong sekali, maka berikutnya itu tidak perlu didengarkan. Artinya senario pertama mengenai tembak-tembakan sudah gugur, pelecehan seksual sudah gugur, berhenti dong. Tadi juga itu Pasaribu mau menanyakan soal pelecehan seksual, itu kan buang-buang waktu. Kita ini saja sudah membuang waktu karena terbawa ke dalam kubangan itu sendiri. Jadi saya pikir lebih baik Ibu Putri terus terang saja, jujur saja apa yang sebenarnya terjadi terkait tewasnya Brigadir Joshua. Apakah diawali dengan masuknya Brigadir Joshua ke kamar Ibu Putri kemudian melecehkan? Nah, ini yang perlu penjelasan, dan tentunya ini harus dibuktikan secara ilmiah, secara saintifik. Ini mesti harus bisa dibuktikan. Kuasa hukum keluarga Brigadir J Komarudin Simanjuntak mengatakan bahwa Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J mengetahui kasus perzinaan dan bisnis haram Irjen Ferdy Sambo. Kemudian Brigadir J membuka rahasia itu ke istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, hingga kemudian insiden pembunuhan terjadi di rumah dinas mantan Kadif Propam Polri itu. Komarudin mengaku mendapat informasi terkait motif dalam kasus tersebut, namun ia enggan mengungkapkannya. Dia hanya mengatakan bahwa Ferdy Sambo marah karena Brigadir J membocorkan kasus perzinaan dan bisnis haram kepada Putri Chandrawati. Menurut Komarudin, Brigadir J berani menyampaikan rahasia Ferdy Sambo kepada Putri karena merasa sudah dianggap sebagai anak oleh keduanya. Hingga berita ini diturunkan, baik Kadif Humas Polri maupun pihak pengacara Ferdy Sambo belum merespons pernyataan Komarudin Simanjuntak tersebut. Sementara itu, sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD juga mengatakan bahwa motif pembunuhan terhadap Brigadir J tak lepas dari kasus perselingkuhan atau pemerkosaan. Namun, ia tak ingin mengumumkannya kepada publik. Sebelumnya, Agus menyatakan bahwa Polri tidak akan mengumumkan motif pembunuhan terhadap Brigadir J. Menurut dia, motif tersebut terlalu sensitif dan hanya akan menjadi konsumsi tim penyidik. Sejauh ini sudah ada 4 tersangka dalam kasus tersebut, antara lain Ferdy Sambo, Baradae, Bribka Riki, serta ART bernama Kuat Ma'ruf. Ferdy Sambo jadi tersangka lantaran memerintahkan Baradae untuk menembak Brigadir J. Selain itu, Ferdy juga diduga menghilangkan barang bukti berupa rekaman CCTV. Pengacara Brigadir J Komarudin Simanjuntak mengungkap motif Irjen Ferdy Sambo melakukan pembunuhan berencana terhadap ajudannya, Brigadir J. Menurutnya, kejahatan tersebut tak lepas dari bisnis haram yang melekat pada diri Sambo. Komarudin menuturkan pembunuhan Brigadir J karena ada keterkaitan bisnis haram tata kelola sabu dan judi di ranah kepolisian. Komarudin mengatakan ada keterlibatan mafia narkoba dan judi di balik kasus pembunuhan Brigadir J. Ia pun meminta Kapolri Jenderal Listo Sigit Prabowo untuk memberantas keterlibatan mafia, sabu dan judi di balik kematian Brigadir J. Ia juga meminta kepolisian untuk melibatkan pihak luar dalam mengusut tuntas motif pembunuhan Brigadir J. Selain tata kelola bisnis narkoba dan judi di kepolisian, Komarudin melanjutkan pembunuhan Brigadir J juga didasari motif dendam Ferdy Sambo kepada korban. Sebelum peristiwa penembakan terjadi, Brigadir J disebut memberitahu Putri Chandrawati, istri Sambo, bahwa sang suami tengah menemui perempuan lain. Subdit Kejahatan Keras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menjadi Wakil Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya. AKBP Jadi Siagian menggantikan AKBP Reynold Elisa
Huta Galung yang dipromosikan menjadi Direktur Reskrimum Polda Lampung. Untuk diketahui, tim khusus Polri kembali melakukan penahanan terhadap sejumlah perwira yang diduga terlibat kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Pada Rabu 10 Agustus 2022 kemarin, ada 3 perwira menengah yang menyusul dijebloskan ke tahanan Makobrimob Kepala 2 Depok. Mereka diduga kuat terlibat menghilangkan alat bukti TKP Rumah Dinas Kadif Propam Polri di kawasan Duren 3 Jakarta Selatan. Para perwira itu diduga melakukan pembersihan alat bukti CCTV di TKP sesuai pemerintah Ferdi Sambo. Potret AKBP Jerry Raymond Siagian. Sebelumnya, Tribun News mendapatkan daftar nama 27 anggota Polri yang diduga melanggar kode etik di kasus Brigadir J. Adapun 3 orang diantaranya juga diduga melanggar tindak pidana dalam kasus kematian Brigadir J. Ketiga nama yang diduga melanggar kode etik sekaligus tindak pidana adalah Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo, Satlantas Polres Brebes Polda Jateng yang juga Ajudan Irjen Sambo yaitu Bribka Riki Rizal, dan anggota Brimob yang juga Ajudan Irjen Ferdi Sambo yaitu Barada Richard Eliezer. Ketiganya kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Dalam daftar yang diterima ada 24 anggota Polri yang diduga telah melanggar kode etik, sementara 4 anggota Polri lainnya masih menjalani pemeriksaan dalam dugaan pelanggaran kode etik. 4 anggota Polri itu terdiri dari 3 perwira menengah dan 1 perwira pertama. Dengan begitu, total anggota Polri yang diduga melanggar kode etik berjumlah 31 orang. 1. Brigjen Hendra Kurniawan selaku Karopaminal Divisi Propam Polri. 2. Brigjen Beni Ali selaku Karoprovos Divisi Propam Polri. 3. Brigjen Agus Budiarto selaku Kapus Labfor Bareskrim Polri. 4. Kombes Susanto selaku Kabagakum Biro Provos Divisi Propam Polri. 5. Kombes Agung Nurpatria selaku Kaden Abrimopaminal Divisi Propam Polri. 6. Kombes Budi Herji Susianto selaku Kapolres Jakarta Selatan. 7. Kombes Leonardus Simatupang selaku Pemeriksa Utama Biro Provos Divisi Propam Polri. 8. AKBP Ari Cahya Nugraha selaku Kanit 1 Subdit 3 di Tipidum Bareskrim Polri. 9. Kompol Cukutranto selaku PS Kasub Bagudit Baga ketika Rawak Prof Divisi Propam Polri. 10. Kompol Baikuni Wibowo selaku PS Kasub Briksa Bagak Etika Rawak Prof Divisi Propam Polri. 11. AKP Irwan Widianto di Ditipidum Bareskrim Polri. 12. AKP Ridwan R. Soplanit selaku Kasat Reskrim Polres Jaksel. 13. AKP Rafaizal Samuel selaku Kanit 1 Satreskrim Polres Jaksel. 14. Ibda Arsyad Daifa Gunawan selaku Kasubnit 1 Unit 1 Satreskrim Polres Jaksel. 15. AKP Arif Rahman Arifin selaku Wakaden B Biro Peminal Divisi Propam Polri. 16. Kombes Murbadi Budi Pitono selaku Kabagremin Divisi Propam Polri. 17. AKP Diah Chandrawati selaku Paulok Bagrenmin Divisi Propam Polri. 18. AKP Idam Faidila selaku Pamaden Aropominal Divisi Propam Polri. 19. Bribtu Sigit Mukti Hanggana selaku Propaminal Divisi Propam Polri. 20. Ibtu Hardista Tampu Balon selaku Pamaden Arapominal Divisi Propam Polri. 21. Ibtu Januar Arifin selaku Pamaden Aropaminal Divisi Propam Polri. 22. Brigadir Friliat selaku Biro Provos Divisi Propam Polri. 23. Bribtu Firman selaku Biro Provos Divisi Propam Polri. 24. Barada Sadam selaku BKO Divisi Propam Polri.